Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita sampai di pelajaran tentang rukun iman yang ke-6, yaitu beriman dengan takdir Allah. Untuk minum al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaati bil qadari. Ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Qaluhu bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-qadaru, qadar itu apa? Ada malam Lailatul Qadar. Kemarin kita sampai surat Al-Qadar, sudah dibahas tentang qadar. Al-qadaru fil lughah, menurut bahasa kita ini takdir ya. Secara bahasa bermakna at-takdir, maknanya takdir. Kita mengartikannya ketentuan. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna kulla syai'in, sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu, khalaqnahu, kami ciptakan segala sesuatu itu biqadarin dengan ketentuan atau dengan juga ukuran. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, faqaddarna, maka kami tentukan, fani'mal qadirun, dan ketentuan Allah sebaik-baik ketentuan. Wa amal qada, biasanya qada dan qadar ya. Bahwa fil lughah, menurut bahasa, qada itu adalah al-hukmu, hukum atau keputusan, itu qada. Walihada naqul, dari itu kita katakan, innal qada'a wal qadara, maka qada dan qadar mutabayyinani in ijtama'a. Qada dan qadar ini itu satu makna. Bukan satu makna, berbeda maknanya kalau bersatu. Misalnya kita mengatakan ini sudah qada dan qadarnya. Kalau kita ngomong seperti itu, maka itu maknanya sendiri-sendiri, supaya tidak satu makna. Wa mutaraqibani, tapi bisa bermakna sama, sinonim, in tafarraqa, kalau dipisah. Seperti sama dengan Islam dan iman. Biasanya itu kalau bersatu Islam dan iman, nah kita ini mukmin dan muslim, itu maksudnya kalau kita mengatakan muslim dan mukmin, muslim itu amalan zahir, mukmin amalan batin. Tapi kalau di sendiri-sendiri, itu mengandung makna yang satu. Misalnya sampai muslim, dia bukan mukmin, ya mukmin juga, kayak gitu. Nah, kalau sendiri-sendiri dia mengandung makna yang lain. Sampai mukmin apa muslim? Misalnya sampai mukmin, ya berarti bukan muslim, ya muslim juga. Artinya ketika disebut salah satunya itu mengandung makna yang lain. Tapi kalau disebutkan satu kata, misalnya qada dan qadar, sama dengan muslim dan mukmin. Ala haddi qaulil ulama. Nah, nanti para ulama jelaskan qada sendiri, qadar sendiri kalau itu satu kata. Kalau disebutkan bareng qada dan qadar. Huma kalimatani, yang jelas di sini ada dua kata, qada dan qadar. Ini jika ma'a iftaraqah. Kalau disebut bareng qada dan qadar, itu punya makna sendiri.
Wa ini iftaroko istama'a. Kalau disebut sendiri-sendiri, dia bermakna keduanya. Nah, wa idza qila hadza qadarullah. Kalau misalnya dikatakan ini qadarullah, ini takdir Allah. Nah, bahwa syamilun lil qada. Kalau cuma disebut ini takdir Allah, maka perkataan ini takdir Allah ini juga mengandung makna ini ketentuan Allah. Qada ini juga mencakup makna qada. Amma idza dzakara jami'an. Tapi kalau disebutkan semuanya qada dan qadar, falikuli wahidin minhuma, makna masing-masing punya makna sendiri. Nah, bagaimana makna sendiri-sendiri? Takdir, takdir itu qadarullah itu huwa ma qadarahullahu ta'ala bil azal ayyakuna fi khalqihi. Qadarullah itu, takdir Allah itu maknanya, ini kalau dipisah ya, itu ketentuan Allah fil azal. Fil azal itu sebelum diciptakannya. Karena Allah ciptakan, Allah tentukan ciptaannya itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, wa amal qada, adapun qada, bahwa ma qadallahu subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin. Qada sendiri itu keputusan Allah atau ketentuan Allah terhadap makhluknya untuk mewujudkan apa yang telah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan. Nah, au i'damin, atau mau dihapus, diadakan. Misalnya orang diciptakan tanggal segini, nanti meninggalnya tanggal segini, au taghyirun, atau dirubah. Wa ala hadza yakunu takdir sabiqon. Maka dengan ini maka takdir itu lebih dahulu daripada qadanya. Tapi yang ma'ruf di kalangan ulama qada dan qadar ya. Kita menyebutnya qada dan qadar. Jadi itu sama dengan muslim dan mukmin mengartikannya. Kalau bareng itu punya makna sendiri-sendiri, tapi kalau disebut sendiri-sendiri dia punya makna yang lainnya, mencakup makna lainnya. Muslim mengandung mukmin, mukmin mengandung muslim. Kalau muslim dan mukmin, muslim itu amalan zahir, mukmin amalan batin. Fa'in qala qailun, kalau ada orang mengatakan mata qulna innal qada huwa ma yaqdihillahu subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin aw idamin aw tagyirin. Sehingga wa innal qadar sabiqun alaihi idza ijtama'a. Fa inna hadza yu'aridu qawlu ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarnahu taqdira. Fa inna hadhihi al-ayah dhahiruha anna taqdir badal khalqi. Cuma kalau kata beliau, kalau dikatakan takdir itu catatan sebelum qada, tadi kan qada itu perwujudan dari takdirnya atau pelaksanaan dari takdirnya. Seperti makhluk ini ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan, itu takdir. Nah qadanya itu ketika pelaksanaan atau ketika perwujudan penciptaan daripada apa yang telah Allah takdirkan. Tapi kok berbeda dengan ayatnya. Coba di ayatnya, wa khalaqa kulla syai'in. Di ayatnya terbalik. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Khalaqanya artinya telah, lampau. Faqaddarnahu taqdira. Kemudian Allah takdirkan, ya. Kemudian Allah takdirkan. Kalau ini kok kebalik, Allah ciptakan dulu baru Allah takdirkan. Nah, fa'inna hadhil ayat, maka ayat ini zahiruha, secara zahir ayat ini anak takdir, bahwa ketentuan atau takdir ini badal khalqi, setelah penciptaan. Kalau definisinya tadi penjelasan awal kan terbalik ya. Takdir dulu baru apa? Qada.
Fal jawabu ala dzalika min ahadi wajhaini. Menjawab pertanyaan ini, mana yang benar? Kodok dulu atau takdir dulu? Kalau penciptaan dulu atau takdir dulu? Katanya tadi takdir dulu, baru penciptaan. Lima anakul bisa kita katakan, kata beliau, inna hadza min babit tartib, bahwa ini termasuk urutan, bab urutan az-zikri. Urutan zikri ini urutan penyebutan. Urutan penyebutan itu belum tentu urutan kejadiannya, dan bukan tentu urutan lebih utama atau rendahnya. Seperti Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa itu lebih mulia daripada Harun. Tapi kadang ayat menyebutkan Harun dulu baru Musa. Nah, kenapa? Itu dalam rangka penjagaan akhir ayat biasanya. Disebut di sini seperti bahasa beliau namanya tartibul dzikri, urutan penyebutan saja. Lal maknawi bukan maknanya. Nah, cuma penyebutannya saja. Wa inna ma qaddamal khalqa 'ala takdir. Kenapa penciptaan dulu disebut sebelum takdir? Li tatanasiba ru'usal ayat ini, dalam rangka untuk menyesuaikan ujung ayat. Ujung ayat itu biasanya memang oleh Allah di sama, misalnya di sini takdiron dengan di fathah tanwin. Kita coba Al-Furqan ini. Tadi ayat berapa? Dua ya. Lil alamin nadhira. Ini nadhira di fathah tanwin nadhira. Nah, ini dijaga oleh Allah, benar-benar dijaga. Makanya di sini dianya takdiro, sehingga bacanya juga masya Allah. Wala nusuro, terus seperti itu. Wazuro. Nah, hampir sampai akhir ya seperti itu Al-Quran itu. Wa asila fathah tanwin. Wassama idatil buruj. Ya, mantul itu kol-kolan semua. Wassama idatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul uhdud anna idatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kayak gitu. Penjagaan apa namanya? Menjaga akhir ayat. Makanya itu namanya tadi disebut itu tartibul dzikri namanya. Urutan dzikri, penyebutan ayat. Bukan apa? Makna. Alam tara ila anna Musa afdal min Harun. Ini disebut. Tidakkah kamu lihat bahwa Musa itu lebih utama daripada Harun? Walakin qaddama Harun, tetapi Allah mendahulukan Harun fi surat Thaha, di surat Thaha. Qaulu fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, anis saharah, ketika menjelaskan tukang sihir, Fa'ul qiyas saharatu sujjada, maka tukang sihir itu bersungkur atau melemparkan kepalanya sujud. Qalu, orang ahli sihir itu mengatakan amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Karena dari awal memang seperti ini ayatnya. Toha ma anzalna 'alal Qur'an ma anzalallah. Ya bisa. Berarti Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ini ya, ada alif bengkoknya, litasqa. Illa tadhkiratan liman yahsha. Terus tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Itu seterusnya. Nah, sampai tadi disebut kalau seperti Haruna gak pas dari awal ya. Nah, dari awal seperti itu. Ini namanya apa? Litasabbabi usil ayat, untuk penyesuaian akhir ayat. Wa hadza la yadullu ala anna mutaakhirah
penyebutan Musa diletakkan setelah Harun tidak menunjukkan bahwa yang akhir itu secara lafaz mutaakhirun firrutbah, bukan berarti ini lebih rendah, bukan berarti Harun lebih utama, tetap Nabi Musa yang lebih utama. Itu jawaban pertama. Nah, tentang takdir tadi, penyebutan penciptaan dulu baru takdir. Atau mana kedua, jawaban kedua. Jadi jawaban pertama apa tadi? Penyesuaian akhir ayat, ya, bukan menunjukkan itu urutan, bukan menunjukkan maknanya. Atau kita jawab inna takdiro, bahwa takdir tadi ke definisi awal takdir itu kan takdir dulu baru kodok kan ya. Bisa juga dikatakan bahwa takdir guna, takdir yang dimaksud di ayat tadi bimana at-tasbiyah, maknanya itu tasbiyah itu penyempurnaan. Nah, penyempurnaan dari penciptanya itu, adapun ketentuannya sudah ditulis, takdirnya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ai khalaqahu ala qadarin muayyanin. Allah tentukan sesuai atau pada ketentuan tertentu. Qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya, alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa artinya dialah Allah yang telah menciptakan, fasawwa kemudian Allah sempurnakan. Fayakunu takdir bimakna at-tasbiyah. Nah, namanya penyempurnaan itu tentu setelah penciptaan. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 ya. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Itu 6 hari itu Allah ciptakan bumi 2 hari. Tapi belum ada tumbuhan, belum ada hewan. Kemudian Allah ditinggal untuk menciptakan langit selama 2 hari. Nah, setelah selesai penciptaan langit sudah sempurna, baru Allah lanjutkan 2 hari penciptaan bumi. Ini Allah terangkan dalam surat di ayat surat-surat akhir. Proses penciptaan langit dan bumi yang 7 hari. Nah, yang 2 hari terakhir itu namanya tasbiyah, penyempurnaan. Wa hadzal ma'na aqrabu minal awwal. Tapi makna ini lebih benar, lebih dekat pada kebenaran daripada makna pertama tadi. Pertama apa tadi? Penyesuaian akhir ayat. Nah, cuma yang lebih benar kata beliau, yang pas itu takdir itu adalah penyempurnaan. Li'anu yutabiku tamaman liqaulihi alladzi khalaqa fasawwa. Karena itu yang sangat pas, dengan sangat cocok dengan makna ini. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakannya. Fala iskala, maka tidak ada iskal. Wal imanu bil qadari wajibun. Iman dengan takdir itu hukumnya wajib. Wa martabatuhu fiddin, dan kedudukannya di dalam agama, annahu ahadu arkanil iman sittah. Rukun iman kepada takdir termasuk salah satu dari rukun iman yang 6, merupakan pokok iman. Sehingga dikatakan kalau orang itu dikatakan iman atau mukmin harus mengimani yang 6 rukun iman itu. Kalau ada ayat dan hadis, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu yang dimaksud adalah orang yang mengerti rukun iman yang 6 itu. Bukan hafal, kalau hafal gampang anak kecil ya hafal. Tapi ngerti iman kepada Allah itu mencakup apa saja. Iman kepada malaikat mencakup apa saja, dan itu sudah kita pelajari. Ada 4 perkara. Iman kepada Allah ada 4 perkara, iman kepada malaikat ada 4 perkara, iman kepada kitab ada 4 perkara, dan seterusnya. Dan juga nanti iman kepada takdir itu disebutkan ada 4 perkara. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jibril, ketika beliau mengatakan kepada Jibril, hina
Qala ketika malaikat Jibril bertanya, mal iman, apa itu iman? Qala, Nabi menjawab, antu minabillah, kau iman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis sahih, hadis Umar. Walil imani bil qadari, iman kepada takdir itu fawaidu, ada beberapa faedah. Awalan, yang pertama, annahu min tamamil iman, termasuk kesempurnaan iman. Wala yatimul iman illa bidzalika, dan tidak dikatakan sempurna iman tanpa iman kepada takdir. Sanian, yang kedua, annahu min tamamil iman birrububiyah, termasuk kesempurnaan iman dengan rububiyah. Rububiyah itu mulai dari penciptaan, pemilikan, pengaturan, nah, yang mengatur seluruh makhluk, yang menentukan seluruh makhluk, baik buruknya, besar kecilnya, warnanya, dan seterusnya, bentuk-bentuknya, jenis kelaminnya, itu namanya rububiyah. Di anna qadarallahi min af'alihi, karena ini ketentuan Allah itu termasuk perbuatan Allah. Salisan, yang ketiga, raddul insan umurahu ila rabbihi. Faedahnya juga, manusia mengembalikan segala urusannya kepada Rabb-nya. Karena kalau ketentuan Allah itu tidak ada yang bisa menghalangi. Beda dengan manusia ini, tidak semua yang dikehendaki, yang diinginkan manusia itu bisa terlaksana, dan beda dengan Allah Azza wa Jalla, semua yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada, pasti terlaksana. Nah, kapan perbuatan manusia itu terlaksana? Apabila mencocoki takdir Allah, mencocoki kehendak Allah. Maka manusia mengembalikan kepada Allah ketika misalnya dia sudah punya keinginan, kok ternyata tidak seperti yang direncanakan, tidak seperti yang diinginkan. Nah, maka orangnya tenang ketika kembali kepada kehendak Allah. Dan apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin secara takdirnya jadi ada takdir itu ketentuan Allah, ada makdur itu yang ditakdirkan. Misalnya orang sakit, makdurnya itu mana? Orang sakitnya itu. Kalau takdirnya ketentuan Allah menakdirkan orang ini sakit. Semua takdir Allah, ya enak atau tidak enak, kalau tadi baik atau buruk, itu baik. Semua takdir Allah itu baik. Walaupun itu tadi di bahasanya itu, walaupun di hadisnya kan berbunyi apa? Khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Kecelakaan misalnya, itu kan takdir jelek itu. Jelek di sini maksudnya apa? Tidak enak menurut tabiat manusia. Sakit misalnya, itu kan tidak enak. Itu dimaksud jelek. Maka ketika Allah menakdirkan orang itu jatuh sakit, atau orang ini sedang mengalami takdir jelek, takdir Allah menakdirkan kejelekan atau sakit itu kebaikan, bukan jelek. Ketika Allah menakdirkan, maka dibedakan di dalam iman kepada takdir itu, dibedakan mana takdir, mana makdur itu yang ditakdirkan. Kenapa Allah menakdirkan orang ini sakit misalnya? Supaya dia sadar, supaya dia bertobat. Yang kedua, untuk menghapus dosa-dosanya, juga untuk menaikkan derajatnya. Nah, sehingga dia, orang yang sakit, bisa jadi orang sakit itu ada 4 macamnya, sifatnya, sikapnya. Yang pertama murka, ini haram, dosa, murka. Yang kedua sabar. Sabar ini wajib hukumnya. Kalau yang pertama tadi apa? Murka, apa hukumnya?
haram. Yang kedua, sabar. Apa hukumnya? Wajib. Yang ketiga, ridho. Ridho ini sunnah. Dan yang keempat, bersyukur. Nah, bersyukur ketika dia sakit misalnya. Tadi mungkin pandangannya ini pahalanya besar. Dan memang derajat mulia itu kebanyakannya diperolehnya ketika dia mengalami takdir tidak enak. Nah, dan kebanyakannya orang gagal itu karena takdir yang baik. Nah, makanya kebanyakan orang di neraka di surga itu orang-orang yang takdir jelek itu, orang-orang miskin gitu. Untuk Abu Bakar jadi kata Rasul, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliya al-fuqara wal masakin. Ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya itu fuqara dan masakin. Fuqara itu kan tidak enak ya. Orangnya baperan ya. Dia saudara-saudaranya enak-enak dia. Nah, sedih, gampang sakit hatinya itu kan tidak enak. Mau ini gak iso, mau begini nggak bisa, yang saudaranya nggak peduli misalnya. Nah, itu takdir jelek. Nah, itu maksudnya takdir jelek. Jadi jelek makdurnya. Makdur itu yang ditakdirkan. Kalau takdirnya baik. Jadi kalau dikatakan masa Allah menakdirkan kejelekan, gimana jawabnya? Iya apa enggak? Masa Allah itu menakdirkan kejelekan? Iyalah, Allah menakdirkan kejelekan. Ada haram, ya, ada orang kafir, ada babi. Babi kan haram. Nah, itu kan Allah menakdirkan kejelekan. Dan itu ketika Allah menakdirkan kejelekan, jangan jangan dimakan babi. Maka dilarang. Ketika orang itu meninggalkan yang dilarang, hasilnya apa? Pahala. Nah, hasilnya apa? Kebaikan. Nah, itu juga para nabi, para rasul itu memperoleh kemuliaan yang besar, yang tinggi, di derajat tinggi di sisi Allah itu dengan takdir-takdir jelek. Coba lihat perjuangannya Rasul SAW. Coba lihat Nabi Yusuf harus dilempar dulu ke sumur, di penjara, digoda perempuan dan seterusnya. Li'annahu idza alima, karena kalau orang itu mengerti anna kulla syai'in biqada'ihi wa qadarihi, bahwa segala yang terjadi pada dirinya itu merupakan qada dan qadarnya, fa innahu sayarji'u ilallah, maka dia akan kembali kepada Allah. Fi daf'id dharra wa raf'iha, di dalam menghilangkan kejelekan dan mengangkat kejelekan. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Walaupun dia sambil minum obat, tapi kan berdoa kepada Allah. Ada juga lagi doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala yang kau takdirkan kepadaku itu kebaikan. Nah, segala itu kan dua tadi. Ya, bisa baik, bisa jelek. Dan tidak mungkin orang itu baik terus. Tidak mungkin. Nah, karena dunia itu isinya ujian. Ada baik dan jelek takdirnya. Wa yadhifus sarra ila ilallah. Nah, dan dia menyandarkan segala kenikmatan itu kepada Allah. Wa ya'rifu anha min fadlillahi alaihi. Kalau dia sehat, nah, dia di atas nikmat, dia sadar bahwa kesehatan dan kenikmatan itu karunia dari Allah. Hanya saja di dalam akidah Ahlussunnah itu tidak boleh menyandarkan kejelekan ini kepada Allah. Maksudnya mengembalikan kepada Allah. Saya ini mencuri ini gara-gara Allah ini. Kayak gitu. Ya Allah lah yang salah, misalnya kan sudah ditakdirkan ini. Nah, ada kan juga pada masa Umar bin Khattab mau dipotong tangannya, ya gitu jawabnya. Ya Amirul Mukminin, ini qadarullah, ini sudah takdir Allah. Apa kata Umar? Dipotong nggak tangan? Potong, kata Umar, ya kamu dipotong tangannya juga takdir Allah.
Rabi'an annal insana, yang keempat faedah beriman kepada takdir bahwa manusia ya'rifu qadra nafsihi, akan menyadari kemampuan dirinya, wala yakharu, sehingga dia tidak akan congkak merendahkan yang lain ketika dia dikaruniai oleh Allah fadlun, keutamaan, bisa melakukan kebaikan. Nggak sampai saya ini di kampung saya ini yang terbaik itu saya. Nah, atau disebut dengan ananiah ya. Maka itu tidak ada bagi orang yang beriman kepada takdir. Karena walaupun dia bisa menjalankan kebaikan, bisa taklim seperti ini, itu karena takdir dari Allah. Sudah dicatat kapan? 4 kali pencatatannya ya. Pertama kapan? Di Lauh Mahfuz. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, di janin. Yang ketiga, di ini Amiyah yang kemarin, Lailatul Qadar. Yang keempat, Yaumian. Yaumiyah itu harian. Nah, khamisan, yang kelima, haulul masaib, ringannya musibah alal abdi, yang dialami hamba. Nah, li'anal insan, karena manusia idza alima, manusia kalau mengerti, annaha min indillah, bahwa apapun yang dialami musibah yang menimpa dirinya itu dari sisi Allah. Allah takdirkan, bisa jadi untuk menghapus dosanya karena kebanyakan dosa. Maunya Allah, orang ini maunya Allah Subhanahu wa taala, orang ini menghadap Allah nanti kondisi bersih. Karena ini masih kotor, berlumuran, ya dibersihkan dengan apa itu? Musibah-musibah. Ya. Dan dia tetap baik sangka, makanya dia bersyukur, alhamdulillah. Kan orang-orang salah dulu kalau nggak kena musibah itu yang susah, karena menyadari namanya orang nggak maksum, mesti jatuh pada dosa. Juga disebutkan dalam hadis, kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan segerakan balasannya. Disegerakan balasannya, sudah dibersihkan, menghadap Allah kondisi bersih. Hanat alaihi al musibatu, kalau orang tahu bahwa ini dari sisi Allah dan baik rencana Allah, baik maunya Allah ketika Allah memberi kita musibah. Atau orang misalnya tidak banyak dosanya, tapi maunya Allah orang ini derajatnya tinggi, jadi bukan untuk menghapus dosa tapi menaikkan derajatnya, ya juga bisa dengan musibah. Seperti Yusuf tadi, dosa apa dia dilempar ke sumur? Salahnya apa Nabi Yusuf? Di penjara, siapa yang mau di penjara? Nah, maka akan ringan baginya musibah, karena itu sudah takdir dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia nggak akan ngeluh kepada orang, ngeluhnya kepada Allah. Makanya kita dicontohkan oleh Rasulullah di puncak panasnya beliau menjawab apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, ucapan syukur. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa man yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah hatinya. Tadi ya. Nah, qala Alqamah rahimahullah, berkata Alqamah, wa ar-rajulu, orang yang diberi petunjuk hatinya itu, kata Alqamah, dia adalah orang tusibuhul musibah, yang ditimpa musibah. Ayat ini loh, At-Taghabun ayat 11 ini. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberi hidayah pada hatinya. Kata Alqamah, dia adalah seseorang yang ditimpa musibah. Bayak lamu, maka kemudian dia tahu annaha min indillah, bahwa itu musibah itu dari sisi Allah. Bayardo wa yaslama. Ketika kesandung, ini kan juga musibah kesandungnya. Banyak itu orang mati kesandungnya, atau tabrakan dan seterusnya, kecelakaan dan seterusnya. Itu kan pembersihan, sehingga dia bisa ringan ketika kembali kepada Allah. Sadisan, yang keenam, idhofatun ni'am ila musaddiha. Nah,
menyandarkan nikmat kepada asalnya. Li'annaka idza lam tu'min bil qadar, karena kalau engkau tidak beriman dengan takdir, adiftan ni'am ila man basyaral in'am. Kalau engkau tidak iman kepada takdir, maka engkau akan menyandarkan kenikmatan itu kepada orang yang langsung memberi. Misalnya nih Pak Anja nih, bayaran ya, pas bayaran. Bayarannya 5 juta Pak Anja ya. Wah, ini yang penyandaran 5 juta ini ke bosnya atau kepada Allah kayak gitu. Nah, ini kata beliau ilaman basarul inam. Kalau nggak ngerti iman kepada takdir orang itu, maka dia akan menyandarkan nikmat itu kepada yang memberi. Masya Allah, bos saya ini top, misalnya bos saya ini orangnya Masya Allah, dia memberi saya dan seterusnya. Nah, wahada yujadu kasiran, ini banyak terjadi penyandaran kepada yang memberi langsung. Fil ladzina yatazallafuna ilal muluk wal umara wal wuzara. Ini banyak dialami atau banyak terjadi pada orang-orang yang suka cari muka di depan penguasanya. Nah, atau mendekati menteri-menteri. Wuzara ini sama daripada wazir. Dipuji-puji sampai setinggi langit itu atasannya. Nah, karena kurang beriman kepada takdir. Fa idza asabu minhum ma yuridun ja'alul fadla ilaihim, sehingga dia sandarkan, dia jadikan karunia itu dari atasannya. Wa nasu fadlal khaliqi subhanahu wa ta'ala, dan dia melupakan karunia al-khaliq. Padahal 5 juta itu memang sudah takdir dari atas, sudah ditulis sebelum diciptakannya tadi, 4 kali pencatatan tadi. Sahih anahu yajibu 'alal insani ayyashkuran nas. Ya benar kata beliau, memang manusia ini wajib berterima kasih kepada yang memberi tadi. Nah, kepada yang bayari tadi berterima kasih. Dikaulin Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Nah, barang siapa berbuat baik kepadamu, barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, fakafi'u, balaslah. Nah, atau di hadis lain ya, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Sama dengan ini, kalau ini ditekankan untuk membalas. Nah, ketika ada orang berbuat baik padanya, kalau nggak bisa membalas pemberiannya, diucapkan apa? Didoakan. Jazakallah. Apa artinya? Semoga Allah membalas engkau. Barakallah. Apa? Semoga Allah memberkatimu. Minimal itu ya. Balas itu kan juga masuk ke balasan. Walakin ya'lamu, tetapi harus diketahui, annal asla kullal asli, bahwasanya asal yang paling asal huwa fadlullah azza wajal. Asal semua itu adalah karunia dari Allah azza wajal, ja'alahu ala yadi hadzal rajul, yang Allah lewatkan orang itu. Nah, waduh ini kok gak bayaran, ini sudah 2 bulan ini. Ya itu takdir jelek ya, takdir jelek. Jangan langsung dibunuh bosnya. Mungkin tanya, kenapa Pak nggak dibayar? Iya ini sih, waduh ada masalah gitu, banyak problem, bukan disengaja. Sabar, itu takdirnya ya. Keluar di celah bisa-bisa akan dilaporkan polisi dan walaupun dilaporkan sudah telat, karena apa kemudian. Nah takdirnya sudah memang takdirnya.
Yang ketujuh, anal insana, bahwa manusia ya'rifu, manusia tahu dengan adanya takdir Allah itu hikmatullah, hikmah Allah azza wa jalla. Li'annahu idza nadhara, karena orang itu kalau melihat fi hadhil kaun, di kenyataan ini, wa ma yahdisu, dan apa yang terjadi, min taghyirati min taghyiratin bahiratin, dari berbagai bentuk-bentuk perubahan, arafa, dia akan tahu hikmat Allah azza wa jalla, hikmah Allah. Nah, bikhilaf man nasyar qada wal qadar, beda dengan orang yang lupa dengan takdir qada dan qadar, fa innahu la yastafidu hadhihi faidah, tidak bisa mengambil faidah. Jadi semua yang terjadi, apapun yang terjadi itu karena qada dan qadarnya. Tidak ada sesuatu yang ada ini itu yang di luar takdir Allah. Apapun, bagaimanapun bentuknya, kapanpun ya, bagaimanapun bentuknya. Nah, walaupun tidak terbentuk sebagai udara, bagaimana bentuknya, seperti kemudian jin, bagaimana bentuknya, semua Allah menakdirkan. Itu tadi menjelaskan tentang hukum beriman kepada takdir. Apa hukumnya? Wajib. Kemudian faedahnya tadi sudah dibahas, ada 7. Nah, kemudian takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Insya Allah akan dibahas pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan pelajaran akidah. Ini ada yang kurang jelas? Nah, mudah-mudahan menambah iman kita dan menambah ketakwaan kita. Semoga Allah SWT menakdirkan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ini semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Sekaligus semoga Allah SWT dengan ini menghapus dan memaafkan segala dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah dengan hati yang saling. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.